Pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, supporter Persib Bandung bersama Polresta Bandung menggelar sholat gaib dan doa bersama. Sholat gaib digelar di masjid lingkungan Mapolresta Bandung. Bertempat di Masjid Baitul Muhaimin yang berada di dalam komplek Mako Polresta Bandung, supporter Persib bersama aparat Polresta Bandung menggelar sholat gaib dan doa bersama. Usai melaksanakan sholat zuhur, mereka berdoa untuk para korban jiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam. Mereka juga berdoa agar tragedi kelam ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Malang mendirikan Posko Crisis Center. Sudah ada rekan kami Denny Irwansyah yang berada di sana. Denny, sudah berapa banyak keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya ataupun kerabatnya? Saat ini saya sedang berada di Posko Krisis yang berada di Balai Kota Malang. Hingga malam ini sudah ada 50 keluarga korban yang melaporkan kehilangan kerabatnya. 7 diantaranya sudah ditemukan, ada yang meninggal dan ada yang sehat. Namun hingga saat ini masih ada saja yang berdatangan maupun telepon melalui call center, yaitu tidak hanya dari Kota Malang, tapi juga ada dari Jakarta, Yogyakarta, bahkan Banyuwangi. Baik, Denny, dapatkah Anda menunjukkan kepada kami seperti apa suasana terkini di Crisis Center atau mungkin keluarga yang saat ini sedang melaporkan kehilangan keluarga ataupun sanak saudaranya yang berada di Balai Kota? Baik, seperti ini sedang ada keluarga yang mencari kerabatnya yang belum pulang hingga malam ini. Denny, mohon maaf, mungkin Anda bisa meminta izin sebentar kepada ibu yang berada di depan setelah yang bersangkutan melapor sedang mencari siapa? Oke, baik, siap, saya akan tanyakan dengan ibu. Ibu sedang mencari siapa, Bu? Ibu sedang mencari siapa? Ada keluarganya, anaknya, adiknya, keponakan. Mulai kapan, Bu? Kemarin. Belum tahu. Nonton Arema, Bu? Iya, insya Allah. Dari mana asalnya, Bu? Dari Mojokerto? Iya. Bu, siapa namanya, Bu? Ya, seperti ini, keluarga dari Mojokerto mencari kerabatnya yang belum pulang sejak nonton Arema kemarin. Anissa. Baik, Denny, berarti dari lebih dari 5 rumah sakit yang menjadi tempat para korban meninggal dunia maupun korban luka ini dirawat, keluarga tidak perlu lagi mendatangi rumah sakit satu persatu, tapi cukup ke crisis center ini, gitu Denny? Betul, ini adalah layanan yang disediakan oleh Pemkot Malang untuk memfasilitasi masyarakat yang kebingungan mencari kerabatnya yang belum pulang atau belum ada kabar hingga malam ini. Baik, Denny, adakah call center ataupun hotline khusus yang disiapkan oleh crisis center di Balai Kota Malang ini agar mungkin sebelum datang ke sini keluarga yang di luar kota bisa menelepon terlebih dahulu, Denny? Siap. Ada call center yang disediakan, yaitu di nomor telepon ini yang dicatat di dinding ini, 082140403223. Itu adalah hotline yang disediakan bagi masyarakat yang tidak datang dan mencari keluarganya, bisa menelpon ke nomor telepon itu. Baik, Denny, boleh saya ulang lagi, 082140403223. Betul Anissa. Baik, 082140403223 adalah hotline ataupun call center bagi Anda yang masih mencari kerabat atau keluarga Anda yang semalam menonton laga Persebaya kontra Arema yang kemudian berakhir menjadi tragedi meninggalnya lebih dari 130 supporter Arema. Baik, saya kembali ke Denny. Baik, Baik, Denny, dari 50 keluarga yang saat ini sudah menerima laporan, 7
sudah berhasil menemukan anggota keluarganya. Berarti ini dirujuk kemana, Denny? 7 yang sudah ditemukan, yang masih dalam perawatan sudah ada yang pulang 1 orang, dan yang lainnya sudah berpulang dan dimakamkan. Baik, jadi kalau misalnya melapor ke crisis center ini, kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit tempat korban itu berada ya, Denny ya? Betul. Di rumah sakit juga sudah disediakan foto-foto jenazah. Jadi ketika korban mencari bisa diarahkan ke rumah sakit, kemudian melihat foto jenazah. Namun hingga saat ini tinggal 1 saja korban yang belum teridentifikasi tadi sejumlah 18, tinggal 1 orang yang belum teridentifikasi. Yang lainnya sudah diidentifikasi dan sudah dibawa pulang oleh keluarga. Baik, Denny, dari 50 laporan korban yang diterima di crisis center, ini apakah ada orang dewasa atau banyak anak-anaknya, Denny? Kebanyakan orang dewasa, namun ada yang masih dalam usia sekolah. Demikian. Baik. Denny, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dibawa anggota keluarga yang merasa kehilangan keluarga atau kerabatnya untuk bisa melaporkan kehilangan ke crisis center? Cukup melaporkan bahwa keluarganya nonton Arema, kemudian membawa foto atau kabar terakhir dari anaknya, kemudian nanti dicocokkan dengan yang ada di sini. Baik. Terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Crisis Center yang berada di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Dan bagi Anda yang masih mencari anggota keluarganya, bisa menelpon terlebih dahulu ke 0821 4040 3223 atau datang langsung ke Crisis Center. Anda tidak perlu mencari di rumah sakit satu persatu. Baik, langsung saja kita juga sudah terhubung dengan bagaimana ketanggapan Komisi 10 DPR RI terkait tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf. Selamat malam, Pak Dede. Selamat malam, Mbak. Pak Dede, ini adalah sebuah tragedi yang sangat besar, bahkan berskala dunia. Ini adalah sebuah tragedi yang sangat besar. Tanggapan Anda, Pak Dede? Ya, tentu ini sebuah berita yang memukul kami semua karena kita baru membacanya tadi pagi ketika hampir semua berita masuk, dan kejadian tadi malam itu mungkin tidak semua tahu, tetapi begitu pagi hari banyak sekali informasi yang beredar dan masih simpang siur. Tapi ketika kemudian sudah menyatakan ratusan korban meninggal dunia, tentu ini adalah sebuah bencana bagi dunia olahraga. Betul. Dan memang benar menurut data ini adalah tercatat nomor 2 terbesar dalam sejarah saat ini. Oleh karena itu kita turut berduka cita atas kejadian ini, tapi tentu kita tidak boleh selesai hanya pada duka cita. Harus ada yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini yang bertanggung jawab tentu kita harus pikirkan, yang paling pertama adalah panitia penyelenggara harus paham. Yang kedua tentu dalam hal ini adalah PSSI. Yang ketiga juga tentu kita harus melihat mengapa aparat keamanan menggunakan kekerasan yang begitu represif, bahkan menggunakan gas air mata yang sebetulnya sejak lama FIFA sudah melarang untuk menggunakan gas air mata. Apalagi tahun 2019 kalau tidak salah sudah ada berita acara terkait juga kejadian-kejadian yang kurang lebih hampir sama, dan sudah dilarang penggunaan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola, karena gas air mata itu konteksnya bukan hanya menghalau tetapi juga membuat sesak napas. Jadi oleh karena itu menurut saya kondisi ini harus ada yang bertanggung jawab, dan saya sepakat apa yang disampaikan Presiden bahwa untuk sementara liga dihentikan, tetapi harus ditelusuri dan dibuat yang namanya penyelidikan atau investigasi yang komprehensif terkait permasalahan ini. Baik, Pak Dede, kalau misalnya dari Panpel sendiri mengatakan bahwa mengaku sudah meminta untuk merevisi jadwal kick-off dari 20.30 menjadi 15.30 karena memang dalam kondisi gelap itu lebih rawan terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi ini adalah dua kesebelasan yang memang sejak lama menjadi rival. Ya, catatan kami tentu yang pertama adalah
kalau ini adalah sebuah pertandingan antara dua rival, tentu mengapa harus dilakukan di kandang sendiri? Artinya ini memancing sesuatu yang justru akan menjadi masalah. Yang kedua, bahwa sudah ada surat untuk pengunduran, tetapi jadwal ini bukan diundurkan, dimajukan, tetapi tetap Liga meminta tetap jam malam ya, jam 8, dikarenakan faktor katanya siaran langsung dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jika dari sisi keamanan, pihak keamanan sudah mengatakan bahwa akan ada kemungkinan yang terbaca oleh intelijen, maka siapapun itu, termasuk televisi, hak siar, liga, klub, semua harus mengikuti saran daripada keamanan itu. Nah, oleh karena itu kita juga melihat ya bahwa dari sisi ini ada yang dilanggar. Yang kedua, yang kami lihat juga bahwa memang kalau supporter ini adalah sesuatu yang pasti fanatik, dan ketika ada kekalahan pasti akan bereaksi. Maka tindakan represi itu justru memancing emosi daripada para supporter. Oleh karena itu memang benar-benar harus ada SOP penanganan supporter yang sebetulnya di dalam Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang 11 2022 yang baru saja diluncurkan, itu sudah jelas bagaimana hak para supporter dan juga jaminan keselamatan, rasa aman, rasa nyaman bagi supporter maupun penonton lainnya. Di dalamnya juga adalah tentang bagaimana cara penanganan kepada supporter. Nah, ini mestinya diterjemahkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan turunannya, apakah peraturan Menpora, peraturan pemerintah, bahkan pihak pengamanan sendiri pun juga mestinya harus menyelenggarakan SOP tersendiri. Tidak bisa disamakan SOP-nya seperti kayak menangani katakanlah demo ataupun yang lainnya. Ini harus dengan pendekatan yang lebih humanis tentunya ya. Nah, kami melihat dalam video-video rekaman bahwa gas air mata itu ditembakkan bahkan kepada tribun yang isinya itu banyak sekali anak-anak, wanita, bahkan penonton biasa. Lalu kemudian di samping kita juga melihat bahwa penggunaan pukulan, sabetan, dan tendangan yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Ini juga penting bagi catatan bagi pihak pengamanan agar ini tidak terulang lagi. Baik, Pak Dede, ada sejumlah sanksi yang kemudian mengancam Indonesia. Di antaranya adalah seluruh pertandingan Liga Indonesia dibukukan 8 tahun, keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut, kemudian bahkan Piala Dunia U20 di Indonesia ini akan dibatalkan. Sejauh ini apa yang akan direkomendasikan dari DPR RI agar sanksinya tidak semenyeramkan ini, Pak Dede? Jadi pertama, olahraga sepak bola di seluruh dunia kurang lebih sama. Tetapi bagaimana cara kita menangani itu ada namanya sports management ya. Jadi misalnya satu contoh saja yang sederhana. Stadion kapasitas 40.000 itu tidak boleh diisi full. Mestinya harus ada space di mana kalau terjadi sesuatu orang bisa bergerak. Lalu kita berbicara masalah pintu keluar, exit. Itu nggak boleh kecil, itu harus gede, besar. Sehingga orang bisa segera keluar dalam waktu yang cepat. Nah, kalau kita berbicara tentang statuta dan sebagainya, tentu pasti akan ada teguran dari FIFA tentunya dalam hal ini. Dan konteks bagaimana nanti ke depan ada yang namanya World Cup kita U20, ini menjadi catatan penting. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran, baik itu PSSI, Liga, ya, kepolisian, keamanan, termasuk juga Kemenpora, untuk segera membuat aturan main, aturan baku SOP yang harus disepakati oleh seluruh, baik itu panitia penyelenggara, Liga, klub, PSSI, termasuk juga perangkat keamanan. Karena jangan sampai ada yang menggunakan undang-undang, lalu di luar ya undang-undang KUHP atau apapun juga, lalu di dalam stadion statuta itu tidak dilaksanakan. Padahal kita sepakat kalau yang namanya di dalam persepak bolaan itu hukum yang dipakai nanti di dalam itu adalah statuta. Yeah. Jadi ini tentu kita harus berpikir secara lebih objektif. Saat ini apa yang disarankan Presiden sudah tepat untuk menghentikan sementara Liga sampai batas waktu yang ditetapkan nanti, tetapi jangan hanya menunggu sampai nanti dilanjutkan kembali. Harus ada SOP yang benar-benar ditaati, yang disepakati bersama, termasuk juga oleh para supporter dimanapun itu. Begitu, Mbak. Baik, Pak Dede, apakah ada rencana mungkin memanggil Ketua PSSI setelah
insiden ini atau terutama setelah para korban tertangani dengan baik? Iya, memang kawan-kawan di Komisi 10 rencananya ingin segera memanggil baik itu PSSI maupun juga panitia penyelenggara dalam konteks ini. Kami sedang mencoba membuatkan suratnya dalam apakah nanti di esok hari atau di lusa, kita belum dapat informasi lagi ya, karena pasti saat ini kita harus memberi ruang kepada pemerintah, baik pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan korban terlebih dahulu. Keluarga korban, terus kemudian juga yang meninggal, termasuk juga para pihak keamanan yang gugur, ini juga tentu harus kita berikan atensi. Baru setelah itu kita akan melakukan investigasi. Tentu saat ini kita berikan kesempatan dulu bagi stakeholder untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi yang terjadi adalah seperti ini dan seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, Pak Dede, dari sejumlah sanksi-sanksi yang terancam ini akan dikenakan kepada Indonesia. Dari Komisi 10 sendiri, apakah akan ada mengajukan ide ataupun antisipasi supaya memang sanksinya tidak akan seberat ini, Pak? Sampai U20 tidak akan dilangsungkan di Indonesia tahun depan dan lain sebagainya. Apa yang sudah terjadi tentu ini merupakan catatan sejarah yang tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betul. Ke depan, apakah yang harus dilakukan? Tentu pertama pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, harus melakukan katakanlah antisipasi. Antisipasinya itu sama ketika kita terkena sanksi WADA pada saat itu, tentu harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan yang diminta apapun oleh FIFA, kita katakanlah kita sepakati apa yang diminta oleh FIFA, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi pada dasarnya teguran itu kita tidak boleh alergi dengan teguran. Itu terjadi dan harus diakui ini adalah kelemahan kita. Betul. Bahwa kita telah melakukan sebuah kelalaian di dalam melaksanakan turnamen sepak bola. Dan tentu yang kedua, ini juga catatan ke depan bagi para supporter siapapun ya, yang hari ini melihat bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi. Bahwa satu nyawa itu jauh lebih berharga daripada sebuah sepak bola. Ya, saya kebetulan hari ini mendengar tadinya Persib dengan Persija akan main dengan kondisi kayak begini semua dihentikan. Saya bersyukur karena saya khawatir itu pun juga akan menjadi masalah. Ya, jadi oleh karena itu memang ini harus kita selesaikan. Saya mengusulkan, ya mudah-mudahan nanti Komisi 10 juga mengusulkan agar segera duduk para stakeholder persepak bolaan, lalu kemudian bersama-sama dengan stakeholder persepak bolaan ini mengikuti aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan membuat SOP melalui peraturan menteri yang baru. Sehingga nanti ini bisa disepakati bersama, baik itu pihak keamanan, pihak supporter, klub liga dan lain-lain. Itu harus segera dilakukan. Baik, Pak Dede, tadi Anda menyebut bahwa dalam tragedi ini harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama Panpel, PSSI, dan juga aparat. Kalau Anda melihat dari kejadian atau tragedi kemarin, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Yang pertama harus kita pikirkan adalah supporter ini memang tidak bisa kita bendung ya, Pak, ya? Harus bertanggung jawab ya, tetapi karena supporter itu kan sifatnya responsif. Begitu terjadi sesuatu mereka akan bereaksi. Tetapi reaksi-reaksi yang berlebihan itu akan memancing keributan-keributan lainnya. Nah, oleh karena itu kalau tadi dikatakan siapa yang harus bertanggung jawab, tentu saya tidak bisa mengatakan saat ini sebelum dilakukan investigasi. Oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada pihak pemerintah untuk melakukan investigasi yang menyeluruh. Ya, kita lihat barusan saja kita lihat ini di layar televisi, pintu utama yang merupakan nanti exitnya juga misalnya, itu kan sangat kecil, begitu kecil tidak dibuka. Mestinya dari situ aja kita mesti melihat di luar negeri stadion-stadion itu 10 meter lebih yang namanya exit dan tidak ada kerangkeng yang terlalu merepotkan. Jadi ke depan tentu kita harus berpikir dalam setiap penyelenggaraan infrastruktur stadion, panitia penyelenggara, perangkat keamanan, penjualan tiket,
termasuk juga jumlah penonton yang masuk, benar-benar harus diperhitungkan. Nah, saat ini siapapun yang harus bertanggung jawab, menurut saya semua yang terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab. Oke. Baik, jadi semua pihak ini harus ikut diselidiki dan mempertanggungjawabkan kejadian ini ya Pak ya. Pak, kalau misalnya Anda lihat dari banyaknya korban ada sampai saat ini angkanya masih belum ajak Pak. 129, 130, ada yang mengatakan 174, kemudian ada yang mengatakan lagi 182. Banyak diantaranya adalah anak-anak. Apakah perlu dibuat aturan khusus ataupun mungkin tribun khusus untuk anak-anak mereka yang masih di bawah 17 tahun? Saya mencoba mereview beberapa video-video kiriman, baik itu penyelenggaraan di Eropa, di Turki, di tempat lain. Memang ada tribun-tribun khusus untuk wanita dan anak-anak, itu memang ada. Ya. Di Turki baru saja kemarin juga melaksanakan kegiatan itu, pihak pengamanan itu semua berjejer di pinggir lapangan dan menghadap ke arah penonton. Sehingga tidak ada yang lepas lari. Kan kejadian kemarin itu ada satu orang yang lepas lari ya. Iya. Lepas lari, berarti kan tidak ada pengamanan. Nah, kalau saja pihak pengamanan itu sistemnya juga berderet gitu ya, tidak berkumpul di satu titik, maka tidak ada kesempatan satu orang pun yang lepas daripada pihak pengamanan. Nah, ini juga harus kita jadikan pembelajaran agar pihak pengamanan itu tidak berkumpul pada satu atau dua titik saja, tetapi mengelilingi lapangan. Karena kalau sudah ada satu yang masuk, itu akan memancing yang lain juga untuk masuk. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa ini harus segera membuat SOP yang disepakati bersama, dan SOP ini harus sesuai dengan statuta FIFA yang memang sudah dicanangkan, sehingga jangan sampai kemudian kesempatan kita untuk menjadi penyelenggara event-event internasional itu dicabut. Ini bagi kami ini penting sekali. Baik, Pak Dede, kita tahu bahwa kerusuhan semacam ini cukup sering terjadi di liga-liga sepak bola Indonesia. Terakhir ketika beberapa bulan lalu Persib juga sempat kejadian yang hampir sama, Pak Dede. Sejauh ini stadion-stadion berlevel nasional bahkan internasional ini, Pak, apakah dari Komisi 10 mengetahui mereka itu punya crisis training atau tidak sih, Pak? Misalnya kalau misalnya terjadi kerusuhan atau tawuran, mereka apa yang harus dilakukan oleh pihak stadion itu ada standarnya nggak sih, Pak? Iya, jadi supporter ini tidak semuanya brutal ya. Banyak yang aman-aman saja, dan sebetulnya kalau kita katakan yang memiliki peluang untuk melakukan katakanlah kebrutalan atau anarkisme, kita bisa hitung lah dari sekian klub mungkin hanya ada beberapa ya. Jadi artinya tidak bisa disamaratakan, tetapi supporter, penonton juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan aman dan nyaman. Karena penonton sepak bola itu bukan hanya supporter. Ya, tadi yang kita katakan bahwa ada perempuan, ada anak-anak, ada penonton yang karena pengen nonton bola saja. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini adalah soal stadion management atau sports management, itu menjadi penting sekali. Bukan sepak bolanya yang harus kita hentikan, tetapi manajerial penanganannya yang harus kita lakukan. Dan saya pasti yakin di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Kita tahu seperti di Inggris ada hooligans ya, lalu kemudian di Belanda, di Italia juga. Tapi semua itu bisa ditangani dengan baik. Baik, Pak Dede, sejauh ini apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, yang harus dilakukan secara urgent dalam hal Liga 1 Indonesia ini, Pak? Ya, yang jelas dampak daripada permasalahan ini sangat mengagetkan, terutama bagi para supporter sepak bola dimanapun berada. Dan tentu akan hari ini, saat ini pasti akan terjadi saling salah menyalahkan. Tetapi biarlah itu investigasi nanti yang melaksanakan. Yang paling penting adalah korban dan keluarga yang ditinggalkan harus mendapatkan sebuah katakanlah tempat yang terbaik dan harus diurus oleh negara. Dan negara tidak boleh lepas tangan terkait hal ini, karena itu adalah rakyat kita juga. Betul. Yang kedua tentunya yang tadi saya katakan, segera membuat SOP standar tentang penanganan kerusuhan, ya, penanganan keamanan dan penanganan kenyamanan.
Ini harus ada standar yang jelas. Jangan sampai misalnya semuanya akhirnya bergerak dengan payung hukumnya sendiri-sendiri. Tidak bisa. Ya misalnya kita berbicara pengamanan, ya mungkin menggunakan peraturan dari kepolisian atau TNI, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita berbicara sepak bola, statuta, maka semua harus ikut cara main, ya cara aturan main yang ada di dalam statuta FIFA tersebut. Kecuali kalau itu di luar stadion ya. Kalau kita berbicara di dalam stadion itu semua sudah ada kesepakatan di dunia. Nah SOP ini yang saya lihat belum ada. Ya, SOP ini harus segera dilakukan jika Liga ingin bermain lagi. Baik siap. Terima kasih Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Pak Dede. Selamat malam. Pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda, berikut tetap bersama kami.